Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arfi Bobo. Saya dari Fakultas Geografi dengan NIM E100-200-179. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lembar kerja proyek Pancasila saya dan produk apa yang saya bikin. Langsung saja ke videonya. Nah, ini adalah lembar kerja proyek warga negara 1 milik saya. Di sini terdapat beberapa aspek yang dimulai dari identifikasi masalah. Yang pertama adalah satu, banyaknya warga negara Indonesia yang belum memahami cara membaca peta. Dua, banyaknya warga negara Indonesia yang tidak mengetahui kondisi geografis di Indonesia. Topik yang saya pilih dari kedua identifikasi masalah tersebut adalah kondisi geografis di Indonesia. Yang ketiga, relevansi topik dengan bidang studi. Hasilnya berhubungan dengan kondisi geografis di Indonesia. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila yaitu pengetahuan tentang kondisi geografis Indonesia oleh warga negara Indonesia. Jadi banyak warga negara Indonesia yang masih belum tahu kondisi geografis di Indonesia. Nah, jenis produk yang saya pilih ada dua, yaitu poster atau PPT. Namun di sini saya akan memilih PPT untuk menjelaskan secara singkat. Lanjut di lembar kerja proyek warga negara bagian kedua, yaitu mencari sumber. Di sini bisa dilihat saya hanya mencari melewati website, karena di website kita bisa mencari referensi lain dan lebih luas, meskipun di artikel, jurnal, buku, atau media cetak juga ada. Namun saya memilih website karena sangat praktis untuk dicari hanya lewat Google. Ini adalah lembar kerja proyek warga negara bagian 3. Di sini dijelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan laptop dan handphone untuk pembuatan produk. Nah, saya mendeskripsikan penggunaan laptop untuk pembuatan produknya, yaitu PPT, dan handphone ini untuk merekam. Langkah kedua, mencari referensi materi untuk pembuatan PPT. Nah, saya menggunakan Google Chrome untuk mencari referensi, karena di Google pasti banyak sekali referensi yang bisa kita ambil. Yang langkah ketiga yaitu mengumpulkan data dari setiap sumber di Google. Data tersebut saya kumpulkan dan saya kembangkan sendiri. Langkah keempat, mengerjakan produk yang akan dibuat, yaitu PPT. Setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, maka langsung saja membuat produknya. Langkah terakhir yaitu menyimpan file PPT yang telah dibuat. Langkah terakhir itu menyimpan file PPT yang telah dibuat. Nah, ini adalah hasil produk dari saya, yaitu PPT. Meskipun sederhana, mudahan cukup jelas untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah kondisi geografis di Indonesia. Nah, kondisi geografis di Indonesia adalah Indonesia merupakan sebuah negara di bagian Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah keseluruhan yang mencapai 5.193.250 km kuadrat yang terbagi dari dua wilayah, yaitu wilayah daratan yang mempunyai luas 1.919.440 km kuadrat dan wilayah perairan yang memiliki luas 3.273.810 km kuadrat. Karena memiliki wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Next, letak geografis di Indonesia dikenal sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga berada di antara pertemuan pegunungan Sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, kondisi geografis ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah berada di persilangan kegiatan perekonomian dan lalu lintas di dunia di laut dan udara, mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban di dunia, kayak sumber daya alam, misal flora, fauna, dan bahan tambang, mempengaruhi sirkulasi
dan durasi musim hujan dan musim kemarau di Indonesia, membudidayakan sendiri tanaman yang dibutuhkan sebagai sumber pangan dan industri. Nah, dampak negatifnya yaitu rawan mengalami bencana alam, sirkulasi musim hujan dan kemarau mengakibatkan daerah kekeringan saat yang lain kebanjiran. Itu hanya beberapa daerah. Yang ketiga, banyak pintu masuk ilegal sehingga rawan terjadi penyelundupan dan tindak kejahatan. Oleh karena itu, Indonesia sekarang ini sedang membangun untuk menutupi dampak-dampak negatif, dan semoga dampak negatif dan positif ini bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju. Terima kasih. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.